Kita mulai ya. Hari ini saya mau berbagi kasih karunia. Buku 7, judulnya itu 10 Perintah Perjanjian Kekal bagi Seluruh Generasi. Subjudul 10 Perintah Allah dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Kita akan lompat. Kita akan mulai belajarnya dari bukunya dari bagian tengah. Jadi kita lompatin banyak hal dulu, nanti kita akan balik lagi. Kita akan lihat 10 perintah Allah yang dari mana ya? Pertama-tama kita lihat ini dulu. Kenapa kita belajar 10 perintah Allah? Kalau kita mau simpulkan, 66 kitab di Alkitab itu bergerak dengan 10 firman sebagai engselnya. Kalau saya umpamakan ini buku, semua halaman ini kan nempel di tulang belakang ini kan. Semua halaman ini nempel di tengah-tengah ini. Nah, itu 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah. Jadi semua isi-isi dari Alkitab itu pusatnya itu. Nah, ketika kita belajar 10 perintah Allah, dicatat di Ulangan 6 ayat 24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi tujuannya itu adalah untuk membuat baik keadaan kita, supaya kita diberikan hidup seperti sekarang ini. Yang kedua, dengan kita belajar hukum Taurat, di Efesus 3 catat, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, supaya kalau kita belajar 10 hukum Taurat, kita bisa mengerti tentang Yesus. Karena 10 perintah ini adalah perintah yang berlaku sampai bahkan nanti di kedatangan Tuhan kembali dan menjadi dasar untuk penghakimannya ya. Nah, kalau kita lihat bobot kepentingan dari 10 perintah ini seperti apa? Kalau baca di Yehezkiel 38 ayat 12, Israel itu disebut pusat bumi. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Jadi waktu itu orang Israel itu disebut diam di pusat bumi. Nah, jadi pusatnya dunia itu kalau secara geografis, Israel itu menghubungkan 3 benua. Nah, jadi pusatnya itu apa? Pusatnya itu, kata Alkitab itu Israel. Nah, Israel itu pusatnya Yerusalem. Ibu kotanya ya, pusatnya. Nah, di Yerusalem, pusatnya itu adalah Bait Suci. Seluruh kehidupan negara teokratis itu pusatnya Bait Suci, gereja kalau hari ini ya. Nah, di dalam Bait Suci itu ada satu tempat yang namanya tempat Maha Kudus. Itu adalah pusat. Dan di antara tempat Maha Kudus itu, pusatnya itu tabut. Ada tabutnya, makanya itu jadi pusat. Nah, dan di dalam tabut itu ada 2 loh batu. Salah satunya 2 loh batu. Maka bisa dikatakan 10 firman, 10 perintah Allah itu pusat dari segala sesuatu, pusat dari dunia. Karena dunia ini pusatnya 10 perintah, maka kita yang hidup di dunia haruslah berpusat pada 2 loh batu yang sama. Seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut tempat dan waktu. Tempat dan waktunya ini kita skip dulu, tapi peristiwa diberikannya 10 perintah itu pertama kali terjadi di Gunung Sinai di tahun 1446 sebelum Masehi, hanya beberapa bulan ketika mereka keluar dari Mesir. Tepatnya itu tanggal 6 bulan 3, kita akan lihat ini nanti. Nah, Keluaran 20 ayat 19 tetap begini. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati.
Nah, jadi ketika mereka sampai di situ, setelah berapa kali naik turun gunung, di atas gunung itu Allah berfirman. Di atas gunung itu Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, itu peristiwanya tuh sangat menakutkan. Kata Alkitab, catat kalau baca Alkitab, disebutnya kamu belum makan loh ya. sorry. Nah, jadi ketika Allah berfirman, dicatat misalnya di ayat 22 ya, Keluaran 20 ayat 22. Kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Nah, ketika Allah berbicara dengan langit, ayat 18 itu ngomong seperti apa? Seperti guru, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, bahkan gunungnya berasap. Maka bangsa itu takut sampai mereka berdiri jauh-jauh. Sangat takut. Ketika mereka takut, mereka bilang, Musa, jangan kami yang dengerin, kamu aja. Nanti kalau kami yang dengerin, kami mati. Kamu aja gitu. Ketika dikatakan begini, Allah berpendapat begini. Atas sikap Israel yang seperti ini, di ayat 20 dicatat, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Kami bisa mati, katanya. Jangan ngomong langsung, kami bisa mati. Kalau baca di Ulangan 5 ayat 28, ketika Musa mereview perkataan ini, dikatakan bahwa telah kudengar perkataan bangsa ini. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Peristiwa ini yang ketika mereka takut, itu baik bagi Tuhan. Atau bahasa aslinya itu baik, itu bagus, atau menjadikan Tuhan sukacita, membuat sukacita. Allah bersukacita karena umatnya itu takut kepada Allah. Alasannya tuh ini. Bukan karena apa, tapi karena dengan takut, orang-orang itu nggak jadi berbuat dosa. Jadinya nggak mau berbuat dosa. Maka Allah bersukacita. Jadi ketika dalam hati kita itu ada rasa takut untuk berbuat dosa, Allah itu bersukacita. Berikutnya kita akan lihat ciri-ciri dari 10 perintah. Ciri-ciri dari 10 perintah. 10 perintah itu banyak, kita pasti udah tahu lah, pasti udah sering dengar. Dan orang-orang tuh bisa bahas 10 perintah banyak hal. Tapi penulis buku menjelaskan 10 perintah bahkan dari pendahuluannya. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah, sebelum 10 perintah disebut, jangan ini, jangan ini, jangan ini, pertama-tamanya ayatnya begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman-firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pendahuluannya seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu. Artinya apa? Artinya, aku yang kasih firman ini. Aku yang kasih firman ini. Nah, kata Mesir itu bukan hanya dicatat Mesir, tapi dicatat Mesir dari tempat perbudakan. Tempat perbudakan, ketika disebut tempat perbudakan, bagi kita kan, oh tempat perbudakan. Oh ya udah tempat perbudakan. Tapi bagi mereka yang mendengarkan hal itu, yang sudah sehari-hari hidup dalam perbudakan, mereka benar-benar ngerti apa sih hidup dalam perbudakan. Kalau misalnya hari ini ya, saya bilang kepada orang yang sakit, di antara kita ada yang sakit, kita ngerti, oh sakit itu gimana sih rasanya. Kalau kita ada kesusahan materi, di antara kita hari ini kalau ada kesusahan materi, itu tahu rasanya seperti apa. Nah, tapi kalau orangnya lagi tidak mengalami kesusahan, jadi nggak ngerti. Nah, kehidupan perbudakan, ketika disebut tempat perbudakan, mereka tuh ngerti bobot perbudakan itu seperti apa. Karena mereka ngalamin sendiri 430 tahun diperbudak. Ketika Allah mengeluarkan mereka, itu menjadi suatu
peristiwa yang fenomena. Karena Mesir itu negara terkuat. Nggak pernah kebayang bagi mereka bisa dibebaskan dari situasi yang seperti ini. Kemungkinannya sangat kecil. Tapi secara dahsyat, Allah menuntun mereka dan keluarin mereka dari tanah Mesir. Mesir, tempat perbudakan, itu adalah simbol dari suatu kehidupan yang tragis. Ketika Allah mengeluarkan, Allah itu menunjukkan kasih-Nya. Menunjukkan pembebasan, memberikan kebebasan kepada orang Israel. Tadinya budak, dikeluarin, dibebasin. Nah, jadi dengan hati yang seperti itu, Allah ngomong, ingatlah aku, orang yang memiliki hati penuh dengan kasih, sehingga bahkan mau membebaskan kalian dari tempat perbudakan. Aku yang seperti ini, yang kasih firman. Maka, tapi kalau kita nggak ngerti ini, ketika kita baca isi perintahnya, jangan ini, jangan begitu, orang pikir, wah firman ini adalah firman yang mengekang. Ini perintah yang mengerikan, menakutkan. Bahkan sampai hari ini dibilang, karena terlalu mengerikan, digampangin. Udah, nggak usah pikirin lagi hukum Taurat, kan udah ada Yesus. Tapi kita harus ingat, 10 perintah diberikan oleh Allah, Allah yang membebaskan. Jadi 10 perintah itu kayak Injil waktu itu, Injil kebebasan. Nah, ini ciri pertama. Firman 10 perintah itu adalah firman yang dinyatakan sebagai Injil kebebasan. Kasih karunia. Injil kasih. Ngerti ini, satu, sudut pandang kita melihat 10 perintah langsung berubah. Nah, Yesus ngomong waktu dia datang, barang siapa yang tetap berbuat dosa adalah hamba dosa. Oleh karena itu, ketika dia datang, dia mengajarkan orang-orang arti sejati dari hukum Taurat itu apa. Untuk orang-orang yang waktu itu memang hidupnya sudah terikat dengan hukum Taurat. Dia datang sambil menjelaskan hukum Taurat dengan bobot yang berbeda. Kita akan bahas ini nanti lebih dalam. Tapi Yesus yang demikian, ketika dia datang, dia malah disalib. Akhirnya, Injil kebebasan ini digenapinya lewat apa? Lewat dirinya yang berkorban di atas kayu salib. Darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Dengan matinya dia di atas kayu salib, menganugerahkan kita apa? Kebebasan dari dosa. Kalau baca di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di 2 Korintus 3 ayat 17 tulis, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, kita harus menyadari semua kasih yang sejati dari Allah Bapa, kasih karunia yang tak terbatas dari Yesus, sehingga kita bisa bersyukur atas segala hal ini. Yang kedua, kita akan lihat ciri-ciri yang kedua, itu 10 perintah Allah ketika diberikan, itu diberikan dengan lewat kekudusan dan kemuliaan. Ketika firman itu disampaikan, itu bukan disampaikan dengan remeh, tetapi disampaikan dengan kekudusan dan kemuliaan. Sebelum firman itu diberikan, pertama-tama, mereka disuruh menguduskan diri selama 3 hari. Harus mencuci, menguduskan pakaian, dan kalau ayat 14, jangan mendekati perempuan, katanya. Jangan bersetubuh dengan perempuan. Kemudian Tuhan suruh Musa bikin pagar di sekeliling gunung. Kemudian firman itu ditulis dengan jari Allah. Allah kan kudus kan? Jadi ditulis dengan jari Allah itu kudus kan? Terus ketika firman itu disampaikan, kilat, awan, sangat-sangat mendahsyatkan, menunjukkan kemuliaan Allah. Kemudian Tuhan suruh taruh firman itu, 2 loh batu itu, firman yang diberikan itu ke dalam tabut perjanjian. Tabut itu kan kudus kan? Jadi ketika perintah itu diberikan, isi perintahnya, tempat perintah itu ditulis, tempat perintah itu disimpan,
suasana ketika perintah itu diberikan, syarat-syarat sebelum perintah itu diberikan, itu semua menampakkan kekudusan dan kemuliaan Allah. Yang ketiga, ini adalah firman yang difirmankan langsung. Dari semua ciri-ciri khusus ini yang paling penting. Mereka adalah suatu bangsa yang 430 tahun hidup di Mesir diperbudak. Mereka nggak ada kedaulatan sama sekali. Nggak punya peraturan sama sekali, hanya tahu peraturan Mesir. Ketika mereka keluar, hanya dalam beberapa bulan di atas gunung, dari atas gunung, Allah menyampaikan firman-Nya dan kemudian memberikan firman-Nya. Lebih lagi, firman itu sekarang ditulis, tertulis. Kalau selama ini firman itu diberikan kepada keluarga, ini firman diberikan kepada satu bangsa, pertama kali ditulis. Bentuknya tulisan. Sebelum ditulis, pertama kali Allah berfirman langsung. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi belum pernah ada yang seperti ini dan tidak pernah ada lagi. Itu ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat, sepuluh perintah Allah dinyatakan sebagai perjanjian yang kekal. Kalau nanti teman-teman buka buku 7, di bagian pertama itu dijelaskan tentang perjanjian. Perjanjian itu dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Tapi perjanjian antar manusia pun di dalam Alkitab itu pun nggak kekal. Misalnya contoh, Yakub sama Esau. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan janji dan dengan sumpah. Tapi itu pun nggak ditepati. Tapi perjanjian, kalau lihat dari 10 perintah Allah, misalnya isinya perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sepanjang perintah itu selalu ada kata aku, atau minimal ada kata kamu. Aku dan kamu gitu. Kebanyakan lah dari beberapa perintah itu mayoritas ada tulisan aku, Allah, aku yaitu Allah, dan kamu. Aku sebagai pemberi perjanjian, kamu sebagai sasaran perjanjian. Di antara aku dan kamu, 10 perintah ini jadi apa? Perjanjian. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Kadang-kadang tulis 2 loh batu perjanjian. Jadi ini bukan hanya 10 perintah, berupa perintah saja, tapi 10 perintah ini pun adalah suatu perjanjian. Dan karena Allah adalah sosok yang kekal, maka perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekal. Karena atribut Allah itu kekal. Jadi karena ini kekal, perjanjian ini tuh, dan perjanjian adalah pusat bumi, artinya ini bukan perjanjian yang hanya untuk orang Israel saja. Tapi firman untuk kita, bahkan hari ini. Jadi ada sosok yang berfirman, ada engkau, kamu, orang yang menerima firman. Dibedakan seperti itu. Kalau misalnya, kalau teman-teman baca di Ulangan 9, di situ ada tulis tuh Ulangan 9. 2 loh batu, seloh perjanjian, dicatat di situ. Nah, ciri yang kelima. Ditulis jari Allah. Ditulis dengan jari Allah. Dicatat di Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Bahasa Ibrani yang dipakai dari kata loh itu luah, seperti yang dicatat di Yesaya 30 ayat 8. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Luah itu maksud dari kata luah itu tuh loh, bentuknya tuh tipis. Sesuatu yang tipis gitu.
paling tebalnya itu paling nggak lebih dari 1 jari kita tebalnya. Luah, tipis artinya. Nah, Musa itu bawa ketika dia naik ke atas gunung, Tuhan kasih loh batu, sudah ditulis tuh, loh batunya sudah ditulis sama Tuhan, 10 perintah Allah. Dia turun, sebelum dia turun, kan Tuhan ngomong, orang Israel itu sudah berbuat dosa, mereka membangun patung lembu emas. Jadi ketika Musa turun, Musa lihat, Musa marah kan, dia pecahin sampai berkeping-keping. Bahasa Ibrani itu syabar, dengan bentuk piel penekanan. Jadi loh batu itu bukan dijatuhin, tapi benar-benar dibanting, dihancurin. Dulu saya pikir ini karena Musa marah kan, Musa marah, jadi dia hancurin. Kalau kita dapat sesuatu yang berharga, apalagi sudah puasa 40 hari, kita pegang sesuatu yang berharga, terus kita lihat orang lain berbuat dosa. Di rumah kita deh, kita dapat suatu hal yang berharga, kita pegang sesuatu yang berharga. Terus kita lihat, ada siapa gitu lagi bersalah, masa kita hancurin punya kita sendiri? Karena kesal sama perbuatan orang lain. Nah, kalau lihat di Keluaran 3:27, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah. Sebab bangsamu, ini pemilihan kata bangsamu ini agak aneh. Karena kan selama ini kan waktu Tuhan bilang, kamu pergi ke Firaun ngomong, Israel itu umatku. Bahkan bukan umatku, Israel itu anakku, anak sulungku. Tapi ketika Tuhan ngomong ini sama Musa, dia bilang apa? Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dicatat di Ulangan 9 ayat 16, mengingat perjanjian ini, 40 tahun kemudian, Musa catat begini, lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu, kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu, maka kupeganglah kuat-kuat kedua lo itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Ya ini kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Zaman sekarang, kalau kita bikin perjanjian, itu ada pakai meterai kan, pakai perjanjian. Itu ada 2 rangkap. Yang dikasih meterai satu pihak pertama, yang dikasih meterai di pihak kedua. Sama-sama pegang satu. Artinya ini sah. Terus ada saksinya lagi. Perjanjiannya udah mulai nih ya, dengan batas waktu tertentu. Nah, 2 loh batu itu jadi suatu perjanjian antara Allah dan manusia. Artinya, ketika kamu menaati semua perjanjian ini, kan sebelumnya Allah sudah ngomong kan, Musa sudah turun. Nanti waktu kita belajar Musa naik turun 8 kali, itu akan lebih jelas. Musa udah ngomong nih, perintahnya seperti ini gimana? Semua menjawab, amin. Amin ya, sampai 3 kali, amin, amin. Baru Musa naik, oh Tuhan, mereka sudah amin semua. Ya udah, nanti kalau begitu kita bikin surat resmi lewat 2 loh batu. Tadinya masih verbal, sekarang berupa tulisan. Nah, dengan ditulis di 2 loh batu, perjanjian ini mutlak dimulai. Maka ketika mereka melanggar peraturan ini, maka hukuman itu langsung jalan. Ketika umat Israel berbuat dosa, dan bukan ketika, bahkan nyata-nyatanya mereka lagi berbuat dosa, harusnya tuh mereka mati semua. Sesuai dengan hukum yang telah diberikan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di bawah mereka ngapain? Hampir semua 10 perintah Allah hancur di bawah itu. Nanti kalau pas belajar 10 perintah Allah,
Di bawah itu tuh 10-10-nya hancur. Jadi sama Musa hancurin. Kalau bahasa hari ini, surat perjanjiannya dirobek perjanjiannya. Dengan dirobeknya perjanjian ini, hukum itu jadi nggak berlaku, perjanjiannya batal. Untuk menyelamatkan Israel, Musa ambil inisiatif lakukan itu. Untuk menyelamatkan Israel, dia mengorbankan dirinya. Dia rela dapat hukuman dari Tuhan dengan menghancurkan perjanjian demi menyelamatkan Israel. Jadi, kasih Allah, untuk bisa mengerti kasih Allah, salah satunya itu kita harus bisa mengerti bagaimana Musa menampakkan kasihnya kepada orang Israel. Seperti itu, mirip-mirip. Hati yang seperti itu. Nah, dua loh batu ini kan dibikin oleh Allah dan ditulisi oleh jari Allah kan. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi jari Allah. Ketika loh itu dihancurkan, kalau kata pendeta senior, ketika Musa naik turun 8 kali, kalau bisa mengerti ini, itu bisa mengerti seluruh sejarah penebusan. Nah, ketika dua loh batu itu diberikan kepada Allah, kan kata yang dipakai kan luah kan. Nah, luah itu juga kata yang dipakaikan untuk ngomongin hati, kayak di Amsal 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Loh hati. Amsal 7 juga catat begitu. Luah, loh. Nah, ketika kita diberikan firman, percaya pada Tuhan, ketika kita berbuat dosa, itu seperti hati kita tuh hancur. Hati kita hancur karena dosa. Contohnya, di Taman Eden, Adam itu diberikan firman kan, dikasih hukum. Tapi kemudian ular datang. Ketika ular datang, ular nggak tahu nih perintah yang nggak boleh makan yang mana, pohon yang mana nih yang nggak boleh dimakan. Bukankah semuanya nggak boleh makan? Terus perempuannya bilang, bukan seperti itu. Kita udah belajar ini ya, bukan seperti itu. Singkat kata, ular ngomong nggak bakal mati. Waktu Hawa percaya perkataan ular, nah itu kayak firman di dalam hati. Kayak loh hatinya tuh hancur. Hancur loh hatinya. Karena loh hatinya hancur, Tuhan bilang apa? Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Lalu ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ketika Musa hancurkan dua loh batu, perjanjiannya batal kan? Untuk sementara, Israel tidak kena hukuman, tidak kena konsekuensi dari melanggar hukum itu. Tapi, dengan dihancurkannya dua loh batu, ikatan perjanjian antara Allah dan manusia juga hancur. Artinya, sejak saat itu, umat Israel menyatakan bahwa kami merdeka dari Tuhan. Kami nggak mau ada ikatan apapun dengan Tuhan. Setelah ikatan ini hancur, kami sudah tidak mau lagi. Ketika perempuan itu makan buah pengetahuan yang jahat, hubungan, walaupun aku ada di Taman Eden, tapi aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Nggak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Dan kalau ceritanya selesai sampai di sini,
itu adalah suatu hal yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Tapi dicatat di Keluaran 34 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Buat lagi batunya, kata Tuhan. Buat lagi. Kalau kepada Adam, kamu harus mengusahakan tanah dengan berpeluh, tapi tanah itu akan menghasilkan duri, tapi kamu akan mengusahakan tanah. Kan kalau loh batunya sudah disediakan Tuhan, bagus kan? Ini Musa harus bikin loh batunya seperti yang awal-awal Tuhan bikin. Adam itu tidak diusir begitu saja dari Taman Eden. Bahkan Allah mempersiapkan caranya agar dia bisa kembali. Ya kan? Sama seperti itu, dicatat di Roma ayat 3:20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kalau alat untuk menyadarkan manusia apa itu dosa dihancurkan, bagaimana manusia bisa kembali kepada Allah? Nggak ada cara. Karena mereka nggak sadar kalau mereka berdosa. Diberikan hukum Taurat supaya tahu mereka dosa, tahu artinya bertobat, tahu susahnya bikin 2 loh batu. Maka Tuhan bilang, bikin lagi, buat baru. Bertobat susah kan? Sama kayak susahnya bikin 2 loh batu yang sama, yang tipis itu. Dipahat pelan-pelan. Dan setelah siap, 2 loh batunya, Tuhan tulis lagi. Yang genapin siapa yang tulis lagi? Kalau Yeremia tulis, sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dengan Tuhan bilang, bikin lagi, bawa ke atas, aku tulis lagi, maka hubungan perjanjian kita lanjut. Lanjut lagi. Siapa yang tulis ini? Yesus. Di hari perjamuan terakhir, Yesus bilang, ini perjanjian baru. Dengan darah ini, darahku. Aku akan menggenapi perjanjian baru dengan darahku. Nah, saat hari ini kita percaya pada Yesus, kalau kita percaya pada sosok Yesus, maka firman-Nya itu akan mulai ditulis di hati kita. Dan akhirnya dia menjadi Allah kita. Kita jadi umatnya. Kalau itu genap, kata Yesus, dunia yang tidak ada sedih, tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada kesukaran, dunia kekal itu genap, katanya. Dan ini semua akan digenapi lewat kedatangan kedua. Nah, dicatat di Ibrani, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di Wahyu dicatat, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
itulah kepenuhan dari penggenapan perjanjian baru. Ketika kita percaya Yesus, kita dengan bangga bilang, aku percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Tapi kalau kita hidup lewat kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mencocokkannya dengan 10 perintah Allah, maka ketahuan apa? Dosa itu kuat mengakar di hati kita. Ada banyak yang masih kita bisa benci, kan? Padahal dicatat di 1 Yohanes 3 apa? Orang yang membenci saudaranya, itu seorang pembunuh. Nggak ada pembunuh yang punya hidup kekal. Harusnya aku nggak benci dia, Tuhan. Tapi kalau ketemu, benci aja. Kenapa ya? Nah, ini fungsinya 10 perintah Allah. Ketika Tuhan bilang, bawa lagi, aku tulis lagi. Aku tulis lagi. Firman yang ditulis dengan jari Allah. Ciri yang berikutnya, 10 perintah Allah, kalau bahasa Inggrisnya itu the 2 tablets of testimony. Kalau kesaksian, ya, testimoni itu kesaksian. Kalau bahasa Ibrani-nya tuh edut, kesaksian. Kalau baca di Mazmur 119 itu banyak kata edut yang dipakai. Edut itu kenapa disebut 10 perintah Allah itu disebut kesaksian, kenapa? Saksi mata. Saksi mata itu kan orang yang menyaksikan, kan? Oh, ada pembunuhan. Oh, aku lihat langsung tuh, aku jadi saksi mata karena aku yang menyaksikan. Nah, jadi 10 firman itu sendiri bersaksi tentang Allah, itu yang pertama. 10 firman itu bersaksi tentang Allah, dan ketika 10 firman itu mendarah daging di dalam diri kita, terukir di dalam hati kita, menjadi suatu kepribadian kita, maka kita itu jadi apa? 2 saksi itu. Orang yang bisa bersaksi tentang Allah. Bukan artinya kita jadi pendeta, terus kita ngomong kemana-mana, bukan. Tapi lewat kehidupan kita itulah yang bersaksi tentang Allah, tentang adanya Allah. Kalau kita bilang, kalau di perjanjian baru itu, menjadi surat Kristus. Itu ciri yang ke berapa ya? Keempat ya. Yang kelima, 10 perintah Allah adalah pemadatan dari seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Matius 22 dicatat, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, waktu itu ada seorang ahli Taurat datang mencari Yesus. Intensinya kita tidak tahu, tapi dia tanya, hukum mana yang terutama? Ada yang bertanya untuk mencoba Yesus. Dia mau jawab apa? Karena ada banyak sekali hukum Taurat, kan? Tapi Yesus ngomong apa? Ini, kasih Allah sama kasih sesama, itu adalah hukum yang memadatkan seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Terakhir, kita akan bahas tentang prinsip utama untuk memahami 10 perintah. Bagaimana kita memahami 10 perintah? Yang pertama, di zaman Yesus, bukan cuma di zaman Yesus sih, beberapa ratus tahun terakhir setelah umat Israel balik dari pembuangan ke Babel, orang Israel tuh menjaga hukum Taurat sangat banyak peraturan. Dan di saat itu banyak hukum ahli Taurat. Disebut Taurat tuh begini, kan Taurat itu kan kitab Musa, kan, kitab Taurat Musa. Itu adalah 5 kitab yang Musa tulis, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan. Dari 5 kitab itu, kalau dilihat detailnya, ada sekitar 600-an poin-poin kecil yang menjelaskan lagi 10 perintah ini. Dari
poin-poin kecil itu dibikinlah undang-undang. Kalau kita kan negara kita kan negara hukum kan. Ada hukum pidana, ada hukum perdata. Kalau untuk orang yang menuntut, jadi di negara kita tuh banyak orang yang belajar hukum. Ada yang belajar untuk jadi penuntut, ada yang belajar untuk jadi pengacara, membela. Yang satu jadi jaksa, yang satu jadi pembela. Ada yang belajar untuk jadi hakim. Nah, negara kita tuh negara hukum, biasanya tuh karena kita negara dijajah oleh Belanda, kita pakai hukum banyak kan dari Belanda. Nah, prinsip hukum itu kan menjaga keadilan kan. Nah, di zaman Yesus pun sama. Tapi karena mereka adalah suatu negara teokrasi, hukum yang dipakai itu murni dari Taurat. Ya, ada beberapa hukum yang ditambahkan dari warisan nenek moyang juga. Jadi dari berbagai macam itu dibuatlah hampir 20.000 lebih peraturan hukum Taurat. Dan ada orang-orang yang meneliti hukum Taurat hanya untuk berfungsi sebagai pengacara atau jaksa. Jadi kalau di saat itu teman-teman ada yang bermasalah, sorry, Khalif saya mute ya. Jadi kalau ada yang bermasalah di saat itu, mereka bisa minta tolong. Ayo dong, saya ada masalah ini nih, bagaimana caranya? Sesuai hukum bagaimana? Jadi banyak ahli Taurat di zaman itu. Jadi karena mereka itu melaksanakannya dengan hati yang nggak benar, korupsi itu banyak terjadi. Mereka mengubah-ubah, menyalahartikan hukum Taurat, menyalahartikan poin-poin hukum Taurat untuk mendapatkan keuntungan lebih atau untuk mengurangi beban yang harus dibayarkan. Misalnya contoh, hukum-hukum menjaga hari raya, hukum-hukum berpuasa, tentang makan minum, tentang nggak boleh kerja hari Sabat, hukum mencuri milik orang lain, itu hukumnya gimana? Jadi kayak hukum agama. Cara berpakaian, persembahan-persembahan, banyak sekali. Nah, ahli Taurat itu ahli-ahli yang mengerti soal ini. Dan dijadikan patokan untuk bertanya atau menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya orang Israel yang hidup dengan perintah, dengan melandaskan pada hukum-hukum Taurat, itu sebenarnya bagus sekali loh. Karena kan hukum Taurat itu bukan dibuat oleh manusia kan. Hukum Taurat itu dibuat oleh Allah. Bukan dibuat oleh manusia dan bukan dibuat oleh pemerintah. Tapi dibuat oleh Allah. Bagus sekali kan? Tapi karena sikap hatinya nggak benar, makanya jadi salah. Makin salah lagi. Makin berat lagi hidup mereka. Dan di antara banyaknya hukum Taurat itu, orang muda ini datang, tanya, mana yang paling benar? Nah, Yesus simpulin, 10 perintah Allah, itu tentang kasih antar manusia, sama kasih manusia kepada Allah. 1-4 itu tentang hubungan manusia dengan Allah, 5-10 itu hubungan manusia dengan manusia. Jadi, kita akan membahasnya, mencoba untuk mengerti hatinya ketika perintah ini diberikan, lebih dari hanya kata-kata yang ditulis. Contoh, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu ngomongin apa sih? Itu ngomongin sasaran ibadah kita. Bukan tentang benda apa yang boleh atau nggak boleh dibikin. Oh, ini termasuk berhala nggak ya? Oh, ini termasuk berhala nggak ya? Bukan, tapi tentang sasaran ibadah kita apa. Karena kalau sasaran ibadah kita salah, kita ibadah rajin pun tiap minggu, akhirnya udah melanggar perintah pertama. Perintah kedua, itu ngomongin apa? Cara beribadah kita tuh yang benar gimana? Ketiga, waktu kita beribadah itu, kesadaran dalam ibadah kita tuh bagaimana? Bukan tentang menyebut nama Tuhan, hanya sekedar, menyebut nama Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat tuh berbicara tentang waktu ibadah. Waktu, kayak kalau kita ngomong waktu ya, anak-anak belajar itu kapan? Oh, kalau dari segi jam kurikulum, ya dari jam 7, setengah 8, sampai jam 12. Itu waktu belajar. Tapi kapan sih waktu manusia belajar? Kapan pun manusia bisa belajar.
Jadi pengertian waktu ibadah itu kapan, pengertian terhadap sabatnya itu berbeda-beda tiap orang. Pengertian tentang waktu pun tiap orang berbeda. Hormati ayah dan ibumu. Ini tentang wibawa orang tua. Orang tua itu apa sih? Kenapa perlu ada wibawa? Jangan membunuh. Ini tentang keluhuran pentingnya nyawa. Jangan berzina. Ini tentang prinsip keluhuran kekudusan antara hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jangan mencuri. Itu hal tentang bagaimana kita menganggap penting milik orang lain. Kayak misalnya contoh ya, ada orang-orang yang melanggar perintah ke-8, misalnya contoh kayak Akan. Kalau teman-teman ingat hari Selasa kemarin kita baca tentang Akan kan, Akan. Dia mencuri. Sesuatu yang harus jadi persembahkan pada Tuhan dicuri. Kenapa manusia susah menjaga perintah ini? Kita mungkin, aku nggak mencuri, punya orang, tapi punya Tuhan dicuri. Mencuri, dosa yang mencuri itu bahaya. Ada lagi yang namanya mencuri hati. Nanti kalau baca buku 8 ya sadis loh. Mencuri itu sadis. Apa yang kita ngerti tentang kekudusan itu, levelnya tuh jauh dengan apa yang Tuhan harapkan. Makin kita mengerti wujud asli tentang 10 perintah, kita akan ngerti, Yesus itu siapa sih? Yesus itu apa sih? Dan ide kekristenan itu apa sih? Jangan mengucapkan saksi dusta. Ini tentang keluhuran pentingnya kejujuran. Manusia bohong sehari-hari. Arti bohong itu apa? Yang ke-10, keluhuran tentang rasa cukup, bersyukur. Banyak sekali yang masih bisa dibahas. Tapi kita cukup sampai di sini dulu ya. Masih banyak. Nanti kita akan lanjutin di pertemuan berikutnya. Jadi sampai di sini aja. Sampai di prinsip utama, ketika kita memahami 10 perintah, kita ingat bahwa kita bahas 10 perintah Allah ini bukan untuk jadi ahli Taurat. Bahkan kita belajar 10 perintah, pada akhirnya kita akan mengerti Yesus itu seperti apa, siapa, makin sadar, dan akhirnya kita bisa menerima anugerah hidup kekal. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Rusdi mau nanya dong? Iya. Mengenai lembu emas itu,